Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal dengan NIM 23317100006 dan teman kelompok saya yang bernama Muhammad Maulana Yusuf dengan NIM 233171009. Di dalam presentasi ini kami akan membahas tentang apa itu pemasaran syariah, apa saja prinsip pemasaran syariah, apa itu distribusi, dan bagaimana konsep distribusi dalam pemasaran syariah. Baik, mungkin langsung saja pembahasan pertama, yakni pengertian pemasaran syariah. Pada berbisnis, pemasaran ialah suatu strategi yang dimana bisnis yang mengarah pada proses menciptakan serta menawarkan suatu produk pada pelanggan. Menurut agama Islam, pemasaran ini wajib sesuai menggunakan nilai-nilai Islamiah dan serta bersemangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemasaran syariah ini merupakan bisnis strategi yang mengarah pada upaya dalam menciptakan dan menawarkan serta merubah nilai dari suatu inisiator kepada stakeholdernya, yang dimana seluruh prosesnya berdasarkan prinsip muamalah dan juga syariat serta akad dalam Islam. Dalam pemasaran syariah ini, semua proses dari penawaran sampai dengan perubahan nilai tidak diperbolehkan adanya hal yang bertentangan dengan akad dan juga prinsip-prinsip muamalah yang Islami. Selama tidak bertentangan dengan prinsip muamalah yang Islami, maka bentuk transaksi apapun dalam pemasaran diperbolehkan. Adapun menurut Bukhari Almah, pemasaran syariah ini adalah strategi bisnis yang harus mencakup semua kegiatan bisnis termasuk proses penciptaan, penawaran, dan juga pertukaran nilai oleh produsen, perusahaan atau individu sesuai dengan ajaran Islam. Adapun menurut Kartjaya dan Sulah, pemasaran syariah marketing syariah, yang dimana jika diterjemahkan pemasaran syariah adalah suatu strategi bisnis yang harus menyungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan meliputi proses menciptakan, menawarkan nilai dari seorang produsen atau perorangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Konsep pemasaran syariah ini menekankan bahwasanya perlunya menerapkan manajemen profesional. Dalam artian dengan melakukan kegiatan tersebut, maka semua produk atau jasa yang dihasilkan pasti dapat positioning tersendiri atau kompetitor, bukanlah merupakan suatu penghalang yang harus diakui atau diikuti atau dimusuhi. Kompetitor ini dapat dijadikan sebagai sumber motivasi untuk dapat memperbaiki kinerja pemasaran. Pesaing dapat mendorong pihak perusahaan dalam hal ini adalah yang dimana pemasar untuk dapat bekerja lebih kreatif dalam memasarkan produk berupa barang maupun jasanya. Istilah pemasaran atau marketing sudah sangat dikenal dalam kalangan pembisnis. Marketing ini memiliki peran penting dalam peta bisnis suatu perusahaan dan berkontribusi terhadap strategi produk, yang dimana perusahaan baik berskala nasional ataupun internasional membutuhkan seorang marketer yang handal untuk memasarkan produk atau jasa. Keberhasilan suatu produk diterima target pasar tidak hanya ditentukan oleh murahnya atau kualitas yang ditawarkan, namun sangatlah ditentukan juga oleh strategi pemasaran yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa dalam syariah marketing, seluruh proses baik proses menciptakan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai atau value tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan juga prinsip-prinsip muamalah yang Islami. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah Islam tidak terjadi dalam suatu transaksi apapun dalam pemasaran dapat diperbolehkan. Jika memandang bahwa pemasaran sebagai jual beli yang harus dipajang dan ditunjukkan keistimewaannya dan kelemahan-kelemahan dari barang tersebut agar pihak lain tertarik dalam membelinya. Yang materi selanjutnya, prinsip pemasaran syariah. Di sini ada 17 prinsip di dalam pemasaran syariah. Adapun prinsip pemasaran syariah
dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada sustainable marketing inference, yang dimana suatu model pemasaran di mana perusahaan mampu bertahan dan sukses tidak saat ini juga di masa mendatang. Yang kedua ada information technology allows US to be transparent, yang dimana perubahan adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Kekuatan perubahan terdiri dari 5 unsur, yaitu perubahan teknologi, perubahan ekonomi, politik, sosial, kultural, dan perubahan pasar. Yang ketiga itu respectful to your competitors, yang dimana globalisasi dan perubahan teknologi menciptakan persaingan usaha yang kuat atau yang ketat. Yang keempat, the emergency of customers global products, yang dimana pengaruh inovasi teknologi yang mendasari terjadinya perubahan sosial budaya. Dan yang kelima ada create you blends value to your stakeholder, yang dimana prinsip ini dalam pemasaran syariah adalah menciptakan nilai bagi stakeholdernya. 3 stakeholder dari sesuatu perusahaan adalah people, customer, dan stakeholder, karena ketiganya sangat berperan dalam menjalankan usaha. Yang keenam ada view market universally, yang dimana segmentasi adalah seni dalam mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Yang ketujuh ada target customers hearts and soul, yang dimana targeting ini adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif karena sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Yang kedelapan ada build a belief system, yang dimana positioning ini yaitu strategi untuk merebut posisi di benak konsumen dan juga kompetensi bagi pelanggan. Yang kesembilan adalah deliver yourself with a good package of content and context, yang dimana diferensiasi adalah tindakan merancang seperangkat perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Yang ke-10 ada be honest with, yang dimana marketing mix yang dikenal dengan 4P, yaitu produk, price, dan place atau price, dan promotion, yang dimana marketing mix ini dimaksudkan bagaimana kita mengintegrasikan tawaran dari perusahaan dengan akses yang tersedia. Yang ke-8 ada prestige a relationship based selling, yang dimana selling ini adalah penyerahan barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dengan harga yang disepakati atas dasar sukarela. Yang ke-12 ada use a spiritual brand character, yang dimana brand ini atau merek jual kita, merek barang yang ingin kita jual, suatu identitas terhadap produk atau jasa perusahaan kita. Yang ke-13 ada service should have an ability to transform, yang dimana perusahaan yang berbasis pemasaran syariah harus memperhatikan servisnya yang ditawarkan untuk menjaga kepuasan pelanggannya. Yang keempat ada practice a reliable business process, yang dimana produsen ini mencerminkan quality, cost, dan delivery. Sangat penting juga kita untuk memperhatikan kualitas produk kita. Suatu produk atau service dapat diketahui dari proses yang baik. Jadi dari segi kualitas dan juga produk kita juga harus sangat-sangat memperhatikan hal tersebut. Yang kelima ada create a noble cause, yang dimana perusahaan hendaknya memiliki impian untuk menciptakan kesuksesan, karena impian ini akan mengantar seseorang dalam mewujudkan tujuannya. Yang keenam ada develop an ethical corporate culture, yang dimana perusahaan yang berbasis syariah ini hendaknya mengembangkan budaya perusahaan sesuai dengan syariah. Yang ketujuh ada measurement must be clear and transparent, yang dimana institution ini yaitu bagaimana membangun organisasi perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan dari saya untuk materi yang saya sampaikan. Mungkin akan dilanjut dengan teman kelompok saya.
yaitu Muhammad Yusuf Maulana. Baik, terima kasih kepada rekan saya Akmal yang tadi sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan prinsip pemasaran syariah dan juga pengertiannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu adalah pengertian distribusi dan juga distribusi dalam pemasaran syariah. Nah, jadi secara umum distribusi yaitu penyaluran barang dari tangan produsen kepada tangan konsumen dengan jalur-jalur distribusi. Dalam Islam, kegiatan distribusi itu biasanya terkait dengan dua hal, yaitu distribusi barang dan jasa, juga distribusi harta. Yang dimana distribusi harta ini biasanya berkaitan dengan hal-hal sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. Sedangkan distribusi barang dan jasa itu biasanya berkaitan dengan kegiatan jual beli. Nah, dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan distribusi yang berkaitan dengan jual beli seperti itu ya, atau distribusi barang dan juga jasa. Nah, dalam Islam terdapat beberapa prinsip dalam distribusi, yaitu keadilan, harta adalah amanah dari Allah, persaudaraan dan solidaritas sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah keadilan. Dalam distribusi, dalam Islam itu kita dianjurkan atau diharuskan untuk bersikap adil. Maksudnya adil adalah kita tidak boleh membuat orang lain itu merasakan kezaliman. Artinya kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Yang kedua itu adalah harta adalah amanah dari Allah. Artinya adalah harta itu secara mutlak merupakan milik dari Allah dan kita sebagai manusia itu hanyalah kita sebagai manusia itu hanyalah kafilah yang diturunkan ke bumi untuk menjaga serta mengelola harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu adalah persaudaraan dan solidaritas sosial. Dalam Islam, distribusi itu tujuannya adalah untuk mempererat persaudaraan dan antar sesama muslim juga antar umat gitu ya, melalui pengurangan kesenjangan sosial dari instrumen distribusi. Nah, lalu yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Artinya salah satu hal yang ingin dipastikan daripada distribusi dalam Islam itu adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi seluruh umat atau basic needs fulfillment seperti makanan, pakaian, sandang, pangan, papan dan sebagainya. Intinya hal-hal yang dasar harus dipenuhi melalui distribusi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke distribusi dalam pemasaran syariah. Nah, distribusi dalam pemasaran syariah itu harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan dan tidak merugikan pihak lain melalui berbagai saluran distribusi. Nah, adapun pengertian dari saluran distribusi ialah serangkaian organisasi independen yang saling terkoneksi membantu agar produk dapat tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Secara singkatnya, saluran distribusi itu adalah alat-alat atau jalur yang kita bisa gunakan untuk supaya barang atau jasa kita ini sampai kepada konsumen untuk digunakan atau dimanfaatkan. Nah, dalam pemilihan saluran distribusi itu diperlukan perencanaan dan juga mempertimbangkan karakter konsumen. Contohnya, misalkan karakter konsumen dari satu klaster atau satu perumahan itu adalah mereka tidak ingin jauh-jauh ke pasar. Nah, maka ketika ada sebuah produk berupa misalkan sayur, maka saluran distribusi yang tepat adalah cara mendistribusikannya yaitu dengan mendatangi perumahan tersebut. Jika saluran distribusinya membuka toko yang agak jauh dari situ, itu tidak akan efektif gitu ya. Maka saluran distribusi yang cocok dengan karakter konsumen yang seperti ini adalah dengan mendatangi langsung rumah ke rumah atau door to door seperti itu. Kenapa? Karena jika saluran distribusinya salah, maka value dari produk tersebut juga bisa menurun, yang artinya akan berpengaruh kepada penjualan. Nah, selain analisis dari konsumen, analisis karakter atau value dari produk yang kita jual itu juga memiliki peran penting dalam distribusi. Artinya, contoh ketika sebuah mobil itu dijual di pasar, maka tidak akan cocok, tidak ada orang atau tidak ada
konsumen yang ke pasar tuh niatnya untuk membeli mobil seperti itu. Artinya tidak pas gitu ya, sebuah produk yang prestis yang mewah ditempatkan di tempat yang tidak semestinya gitu. Artinya produk mobil ini itu cocok di tempat-tempat yang prestis, showroom, mall, pameran dan sebagainya. Begitupun ketika produk tersebut itu misalkan sayur gitu ya, sayur mayur segar, maka dia akan lebih cocok untuk dijual di pasar, entah itu pasar tradisional, pasar modern dan sebagainya. Intinya dia tidak akan cocok misalkan kita taruh di tempat-tempat yang prestis seperti showroom gitu ya, tiba-tiba ada sayur, nggak mungkin. Maka penempatan atau distribusi dari sebuah produk itu juga harus dipertimbangkan sesuai dengan value-nya atau sesuai dengan nilai produk yang kita jual, seperti itu. Nah, berdasarkan wujudnya, saluran distribusi itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu adalah saluran distribusi offline dan juga online. Nah, kita masuk ke saluran distribusi offline. Saluran distribusi offline itu terbagi lagi menjadi tiga, teman-teman, yaitu adalah sebelum kita masuk ke saluran distribusi offline, jadi pelaku-pelaku dalam saluran distribusi offline itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah produsen, grosir, pengecer, dan juga konsumen. Nah, kita masuk ke saluran distribusinya atau alur dari distribusi secara offline. Nah, terdapat 3 jenis saluran distribusi offline, teman-teman, yaitu dari produsen ke konsumen langsung, di mana di sini produsen itu secara langsung menjual produknya yang mereka produksi langsung kepada konsumen. Artinya tidak ada perantara pihak kedua maupun pihak ketiga yang mereka gunakan di sini dalam menyalurkan barang atau jasa yang mereka jual. Yang kedua, yaitu dari produsen melalui grosir lalu ke konsumen. Artinya di sini produsen tidak secara langsung menjual barangnya kepada konsumen, tetapi mereka menjual dulu dalam jumlah yang besar kepada grosir. Artinya di sini harga yang diberikan kepada grosir itu akan cenderung lebih murah daripada harga yang diberikan kepada konsumen. Untuk apa? Untuk si grosir ini mendapatkan margin keuntungan. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah dari produsen melalui grosir lalu ke pengecer lalu ke konsumen. Nah, ini adalah salah satu rantai distribusi atau saluran distribusi yang panjang ya. Jadi dari produsen itu mereka membuat produk atau mereka memproduksi barang, mereka menjualnya secara partai besar itu ke grosir. Artinya di sini grosir biasanya membeli barang dari produsen itu secara jumlah yang masif gitu ya. Misalkan air, maka dia akan membeli dalam jumlah mungkin 1 truk, atau mungkin misalkan produk coklat, maka dia akan beli beberapa karton gitu ya. Artinya dia tidak akan membeli dalam jumlah satuan, tapi dia akan membeli dalam jumlah dus, bahkan dalam jumlah 1 truk atau tronton gitu ya. Oke. Yang kedua itu dari grosir lalu dia menjual lagi kepada pengecer. Nah, di sini kalau dari grosir itu membeli barang ke produsen itu secara jumlah yang sangat masif gitu ya, 1 truk, beberapa karton gitu ya. Nah, maka di sini pengecer itu membeli dari grosir, di mana dia juga membeli dalam jumlah yang besar tapi tidak sebesar pembelian grosir kepada produsen. Artinya pengecer ini biasanya membeli dalam jumlah 1 kardus, 2 kardus untuk dijadikan stok di toko-toko kelontong mereka, seperti itu ya. Nah, lalu setelah dari pengecer barulah kepada kita konsumen terakhir. Nah, di sini di saluran distribusi yang ketiga ini itu biasanya harga kepada kita atau konsumen itu biasanya akan sedikit lebih mahal karena memang rantai pasoknya lebih panjang gitu ya. Dan ya memang lebih mahal seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke saluran distribusi yang kedua, yaitu adalah saluran distribusi online. Nah, ini adalah saluran distribusi yang tergolong baru ya teman-teman ya, terutama ketika terjadi pandemi COVID-19 di tahun 2019-2020 gitu ya. Dimana di situ kita dipaksa untuk
menjual produk kita itu secara online, dan karena ya pembatasan regional dan lain-lain gitu ya. Dan juga ini didukung dengan adanya pengembangan internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan karena itu juga cara produsen, cara grosir, dan cara retailer itu menjual barang kepada kita itu juga berubah. Dari yang awalnya hanya dijual di toko-toko, hanya dijual di pinggir-pinggir jalan, mereka harus beradaptasi dengan kondisi di mana kita harus menjual barang itu di e-commerce dan platform-platform lain secara online gitu ya, secara digital. Nah, dalam distribusi secara online itu juga terdapat dua jenis ya teman-teman, dua jenis strategi. Yang pertama adalah multi channel dan omni channel. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah strategi multi channel, di mana strategi ini adalah cara yang dipakai oleh produsen dengan menggunakan beberapa saluran distribusi seperti retail offline, website, aplikasi mobile, marketplace, dan lain-lain yang dikelola secara independen untuk menjangkau konsumen. Artinya di sini produsen atau penjual itu menjual atau mendistribusikan produknya itu melalui berbagai platform. Contoh di Indonesia itu ada banyak sekali e-commerce gitu ya, ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli, ada TikTok Shop, Tokopedia, dan segala macam. Nah, di sini semuanya itu semua platform ini digunakan oleh penjual atau produsen untuk menjual barangnya tersebut. Bahkan ada juga produsen yang membuat website sendiri untuk menjual produknya, atau dia juga menjual di Instagramnya atau mungkin di akun TikToknya dan segala macam. Intinya berbagai saluran distribusi secara online. Nah, tapi dalam perjalanannya masing-masing e-commerce ini yang mereka masing-masing jual ini itu terpisah teman-teman. Artinya bisa saja harga dari produk A di Shopee dengan produk A di Tokopedia, walaupun tokonya sama tapi harganya bisa beda, yang artinya tidak terintegrasi antara masing-masing channel. Seperti itu. Dari segi harga, promo, diskon, dan segala macam tidak terintegrasi. Bisa saja bahkan stok juga bisa tidak terintegrasi. Artinya bisa saja stok toko A, barang A itu di Tokopedia itu habis, tetapi stok toko A, barang A di Shopee itu malah ada gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari multi channel. Artinya dia menggunakan banyak sekali channel pemasaran, channel distribusi, tetapi semuanya tidak terintegrasi gitu. Lalu yang kedua adalah omni channel. Nah, strategi omnichannel itu adalah strategi multi channel yang sedikit di-upgrade gitu ya. Artinya mereka juga menggunakan banyak channel, yaitu seperti tadi Tokopedia, Shopee, dan segala macam, tetapi di sini diintegrasikan teman-teman. Artinya dari segi diskon, harga, promo, dan stok itu semuanya sama di masing-masing channel distribusi. Contoh misalkan seperti Uniqlo. Uniqlo itu mempunyai beberapa saluran distribusi secara online teman-teman, yaitu melalui websitenya, melalui melalui aplikasinya, melalui e-commerce-nya, itu semuanya sama teman-teman. Bahkan dia juga terintegrasi dengan toko yang ada di offline-nya. Artinya kita bisa mencari stok produk, harga, dan juga sesuatu yang ada di Uniqlo itu secara real time, dan kita tidak takut bahwa harganya, stoknya, diskonnya itu beda. Jadi harga yang ada di offline, di online itu ada yang dari website, ada yang dari aplikasi, ada yang dari e-commerce, itu semuanya sama teman-teman. Hal ini dimaksudkan supaya pelanggan itu bisa menentukan pilihannya sendiri mana yang nyaman bagi mereka dalam membeli atau dalam menentukan tempat mereka membeli suatu barang gitu ya. Nah, itu tadi adalah dua jenis saluran distribusi online, yaitu adalah multi-channel dan juga omni-channel. Nah, dalam Islam terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan saluran distribusi. Yang pertama itu adalah menentukan pilihan tempat.
Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tempat, yaitu menghindari aspek kemaslahatan dan menghindari unsur kezaliman. Contohnya adalah berjualan di trotoar dan di tempat-tempat yang kotor. Kedua, memilih lokasi usaha yang tidak mengganggu masyarakat. Contohnya adalah tidak membuka kafe di perumahan yang banyak orang-orang yang tidak ingin diganggu. Seperti akhir-akhir ini terdapat kafe yang diprotes oleh warga karena mereka mengadakan live music di malam hari ketika orang-orang di sekitar itu sedang tidur gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah halal supply chain. Di sini penting bagi penting bagi produsen itu menjaga kehalalan dari suatu produk karena kita orang Islam. Jadi kita harus memperhatikan betul bahwa dari awal itu produksi hingga ke distribusi itu halal gitu ya. Karena dengan kehalalan yang dijaga, maka nilai produk bagi umat muslim itu juga akan meningkat. Dan kita tidak akan khawatir dengan produk yang kita beli gitu ya. Seperti itu. Baik. Mungkin itu materi dari saya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi, pemasaran syariah adalah suatu strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi proses menciptakan, menawarkan nilai dari seorang produsen atau perorangan yang sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Terdapat 17 prinsip dalam pemasaran syariah. Nah, distribusi yaitu adalah penyaluran barang dari tangan produsen kepada tangan konsumen dengan jalur-jalur distribusi. Dalam distribusi Islam itu terdapat beberapa prinsip utama, yaitu adalah keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Distribusi dalam pemasaran syariah itu harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain melalui berbagai saluran distribusi. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi independen yang saling terkoneksi, membantu agar produk dapat tersedia, agar dapat digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Berdasarkan wujudnya, saluran distribusi itu terbagi menjadi 2, yaitu offline dan juga online. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.